Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai di surga namanya Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan. Diganti kulitnya yang keriput jadi halus. Kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Kulit wanita di surga, laki-laki di surga merah jambu. Kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama lama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan. Giginya merongos, nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh 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 merongos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Salah satu ciri teroris, dia akan mengekspor masalah sorga. Yang dibicarakan akan terus sorga. Hari Senin dibicarakan sorga, Selasa sorga, Rabu sorga, Kamis sorga, Jumat sorga, Minggu sorga, bahkan bisa sehari 3 kali ngomongin sorga. Tengku Zulkarnain ini sampai pernah bilang bahwa penghuni sorga ini akan mendapatkan 72 bidadari. Diralat lagi menjadi ribuan bidadari. Bahkan diralat lagi menjadi jutaan bidadari. Ini dalil kok robah-robah, bro. Kayak gelombang laut robah-robah. Entah kitab apa yang dipakainya. Mungkin kitab fiksi yang dipakainya. Karya dari Kiai Haji Al-Habib Rocky Gerung. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya kadang mendengar pengajian tadi barusan itu sampai terbengong-bengong, bro. Mengapa saya katakan terbengong-bengong? Ustadz Tengku Zulkarnain ini sedang mengekspor masalah surga. Sayang banget, dia mengekspor masalah surga, tetapi hati dia ini bukan termasuk hati para penghuni surga. Pemikiran dia ini bukan termasuk ke dalam pemikiran orang yang ahli surga. Lisan dan perbuatan Ustadz Tengku Zulkarnain ini bukan termasuk orang yang ahli surga. Bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, tahu wanita istri yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu enggak siapa? Yang menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hartanya yang banyak, tanahnya yang banyak, 75% tanah yang ada di kota Mekah itu milik sang istri tercinta. Tapi semuanya, bro, dikorbankan untuk dakwah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, beliau ini sudah pasti dijamin, sangat dijamin masuk surga. Siapakah dia? Ada yang tahu? Dia adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika kematian akan datang, Siti Khadijah memerintahkan kepada anaknya agar membawakan sorban yang sering dipakai dakwah kepadanya. Hei anakku, tolong mintakan sorban kepada ayahmu. Saya takut
masuk neraka. Saya takut masuk kepada siksa kubur. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bayangkan ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, seorang wanita yang sudah dijamin masuk surga masih punya rasa takut terkena siksa kubur. Begitu rendah hatinya, begitu tawadunya, begitu mulia, sehingga orang-orang yang ahli surga ini biasanya tidak memikirkan surga. Malah sebaliknya, yang dia pikirkan hanyalah neraka. Karena yang dipikirkan hanyalah neraka, maka beribadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa, puasa Ramadannya sangat-sangat luar biasa, bahkan ibadah hajinya pun sangat luar biasa. Kenapa mereka begitu luar biasa dalam beribadah? Jawabannya karena takut masuk neraka. Nangis mas bro, nangis orang-orang para penghuni surga ini, calon penghuni surga ini. Tidak ada sedikit pun terbenak dalam kepalanya, dalam hatinya, dalam lisannya, bahwa dia ini pasti masuk surga. Mereka terus beribadah luar biasa, berdoa luar biasa, meminta kepada Allah, ya Allah jangan masukkan kami ke dalam neraka. Subhanaka faqina adzaban. Sucikanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Itu doa-doa orang yang pasti jadi calon penghuni surga. Yang diomongin bukan surga bro, malah neraka. Tapi orang-orang yang calon penghuni neraka, pasti yang diomongin surga. Akhirnya mas bro, hatinya jadi sombong, merasa bersih, karena pasti masuk surga. Pemikirannya pun sombong karena merasa, wow, orang lain kafir, calon neraka, menyepelekan orang lain. Lisannya dan perbuatannya seperti itu mas. Perbuatan-perbuatan lisan-lisan yang justru bukan memasukkan diri mereka ke dalam surga, justru memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Mereka beribadah realnya. Jadi logika yang sederhana, orang yang ahli surga biasanya banyak ngomongin neraka, dan orang yang ahli neraka biasanya paling banyak ngomongin surga. Sampai ada yang bilang, oh di surga itu ada 72 bidadari, ibu, bapak, dan pemuda sebangsa setanah air. Aduh, calon surga lagi ngomongin surga. Kayak yang udah lihat aja mas. Ada lagi ustaz yang bilang, di surga itu kita bisa seks bebas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah nggak logis aja bro. Kelakuan mereka udah nggak logis. Makanya mereka itu mas bro, begitu diekspor masalah surga, akhirnya yang diinginkan mati, akhirnya menjadi teroris, melakukan bom bunuh diri, karena dipikir mereka, oh mereka pasti masuk surga. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tercuci otak oleh ustadz-ustadz seperti Ustadz Tengku Zulkarnain. Orang yang punya pemahaman awal langsung bro, pasang bom meledakan di pasar, di kantor polisi, di gereja, di pura, di wihara dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa mereka ini ahli surga. Maka ketika mati pun dipikir oleh mereka akan ke surga. Padahal logika mengatakan ahli surga tidak pernah membicarakan masalah surga, tetapi ahli surga justru banyak membicarakan masalah neraka. Sehingga beribadah luar biasa, nangisnya pun luar biasa, mohon ampunnya pun sangat luar biasa, sehingga man salimah muslimuna min lisani wa yadi, lisan dan perbuatannya tidak akan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena takut masuk neraka. Beda dengan Ustadz Zulkarnain dan kawan-kawan, ngomong saenaknya dewe. Sampai di dalam pengajian tersebut dia menertawakan surga, menertawakan agamanya, memperolok-olok agamanya, bahkan sampai menghina kakek-kakek, menghina nenek-nenek, menghina orang yang kulit hitam, menghina orang yang tongos, bahkan menghina presiden. Kata Ustadz Tengku Zulkarnain, orang yang tongos itu tidak akan bisa masuk surga. Orang yang tongos itu cuma bisa jadi presiden. Jelas ini penghinaan kepada presiden mas, yang dilakukan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain. Makanya polisi, BIN segera tangkap orang-orang seperti Ustadz Tengku Zulkarnain. Dibiarkan, bahaya. Inilah gembong teroris yang selanjutnya, yang bisa mencuci otak orang awam sehingga menjadi
pengantin bom bunuh diri karena merasa dirinya paling surga. Jadi kalau kita mau jujur, orang yang melakukan bom bunuh diri itu hampir 100% mengklaim bahwa dirinya adalah ahli surga. Sehingga tidak masalah kehidupan di dunia ini terhenti, pikir mereka asal mendapatkan surga di akhirat kelak. Padahal kalau kita mau jujur, orang-orang yang ahli surga gak pernah menganggap orang lain ahli neraka, justru menganggap dirinya lah ahli neraka. Wahai saudaraku, berotaklah dalam beragama, dan beragamalah pakai otak. Jangan sampai seperti Tengku Zulkarnain, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hussein, Habib Aldo mungkin, Wali Yahya, Felixio, UAS, orang-orang HTI, FPI, PKS, mereka beragama itu nggak pakai otak dan nggak berotak dalam beragama, sehingga merasa surga ini milik mereka, orang lain ahli neraka semua. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.